Munculnya baliho para tokoh politik menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah warga juga mengungkapkan pandangannya atas fenomena ini. Maraknya baliho bergambar sejumlah tokoh parpol menjadi sorotan masyarakat dan bahkan trending di media sosial. Sebagian warga menganggapnya tak pantas di tengah pandemi, namun ada pula yang menilai tak masalah. Saya akan mengajak Anda untuk bertanya kepada masyarakat bagaimana pendapat mereka dengan adanya sejumlah ataupun banyak baliho yang ada di seluruh Indonesia yang bergambar partai politik ataupun sejumlah tokoh politik ini. Halo Mas dan Mbak. Halo. Selamat siang. Ini dengan Mbak siapa? Alifa. Mbak Alifa, aku mau bertanya. Aku kesini dulu deh, biar gampang. Ini kenal nggak? Kenal. Ini siapa? Erlangga Hartanto, Menteri. Menteri ya? Iya. Nah, ini kan banyak nih, di mana-mana kayaknya tiap perempatan ada fotonya. Nah, kalau menurut Mbak Alifa, ini gimana sih banyaknya partai politik ataupun para tokoh parpol ini banyak balihonya di mana-mana, ini menurut Mbak gimana? Sebenarnya menurut aku nggak masalah kalau tujuannya jelas ya. Cuma kan yang di sini nih kita belum tahu tujuan mereka ini untuk apa memasang baliho sebanyak itu. Mungkin kalau tujuannya jelas untuk apa ya nggak masalah menurut saya. Gitu. Nah, ini kan yang banyak disoroti oleh warganet juga, jadi trending topik juga. Ini kan tentu biayanya nggak besar, nggak sedikit ya. Nah, ini juga di saat masa pandemi ini banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi. Nah, banyak yang bilang ini nggak ada empati atau seperti apa. Nah, kalau menurut Mbak Alifa seperti apa? Kalau menurut saya kalau dikaitkan dengan COVID dan baliho ini agak gimana ya? Maksudnya kayak oke lah pejabat ini memasang baliho begini-gini terus dikaitkan dengan COVID, tapi apakah pejabat yang tidak pakai baliho di mana-mana juga membantu penanganan COVID? Kan kita nggak tahu gitu. Jadi kalau dikaitkan untuk COVID ini menurut saya agak nggak terlalu gimana gitu nggak. Oke, terima kasih. Berarti ini nggak sah-sah aja ya kalau tokoh parpol ini untuk tujuannya. Asal jelas tujuannya. Oke, terima kasih Mbak Alifa. Ini dengan Mas siapa? Mas Rizky. Mas Rizky. Oke, Mas. Ini gimana nih? Mas kenal nggak sama ini? Nggak tahu. Tapi ini adalah Ketua Umum Partai Golkar, Mas. Ya. Namanya Erlangga Hartanto. Nah, saya mau minta pendapatnya nih. Ini kan banyak nih balihonya di mana-mana. Nah, kalau menurut Mas ini seperti apa sih di masa pandemi, terus para tokoh parpol kemudian memasang balihonya? Ya, pendapat saya sih mengenai banyaknya baliho belakangan ini emang kurang baik, kurang etis karena ada kaitannya dengan kondisi ekonomi masyarakat pada saat ini. Memang partai politik memiliki kepentingannya masing-masing, seperti definisinya sendiri politik merupakan kepentingan. Jadi namun ada kepentingan yang lebih penting daripada kepentingan partai politik ini, yaitu kepentingan masyarakat yang nantinya kepentingan ini harusnya diwakilkan oleh partai politik ini. Nah, makanya saya kurang setuju dengan adanya masa di mana di luar kampanye tapi mengenalkan orang-orang yang berpolitik dalam bentuk baliho. Nah, saya kurang setuju. Selain memakan biaya juga tidak pada tempat dan tujuannya belum jelas. Harapannya mungkin kepada tokoh-tokoh parpol ini seperti apa sih? Terutama juga kita kan sedang menghadapi pandemi COVID ini. Nah, seperti apa, Mas? Tujuan dari baliho itu sendiri kan iklan. Nah, mengiklankan partai politik atau orang tokoh politik itu sendiri. Nah, mungkin baiknya iklannya itu diubah, mungkin seperti dalam bentuk bantuan memanfaatkan COVID. Jadi selain dapat tujuannya juga bisa membantu masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi caranya yang diubah. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Rizky dan Mbak Alifa. Ya, ini lagi ngapain nih mau ngomong? Kebetulan lagi baca buku untuk sumber skripsi. Wah, luar biasa. Semoga lancar ya skripsinya ke depan ya. Nah, pemirsa, itu tadi wawancara kami bersama dengan dua orang warga DKI Jakarta. Bagaimana pendapat mereka? Tadi ada yang menyebutkan bahwa sah-sah saja sebenarnya untuk memasang baliho. Ada juga yang kemudian menentang dan berharap agar pada tempatnya untuk memasang baliho ini. Dari Jakarta, Elvariska Bayu, Firdaus TV One mengabarkan. Pemirsa, belakangan ini marak
terpasang baliho Ketua DPR RI Puan Maharani di sejumlah daerah. Di Jakarta, baliho Puan juga ditemukan di sejumlah titik dan lokasi strategis. Pemilihan Presiden 2024 masih 3 tahun lagi. Namun aroma politiknya saat ini sudah terasa. Wajah pejabat dan tokoh politik kini menghiasi jalanan termasuk di ibu kota. Di antaranya sosok Ketua DPR Puan Maharani dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang muncul dalam baliho. Tahu nggak sama spanduk itu siapa, Bang? Oh, kurang tahu. Kurang tahu ya? Iya. Maaf nanya dikit, tahu nggak Bang yang di spanduk itu siapa, Bang? Bu Puan Maharani. Tahu dia siapa, Bang? Baik, makasih Bang ya. Bang, numpang nanya, tahu nggak yang di spanduk itu siapa? Puan Maharani. Puan Maharani, tahu nggak dia siapa? Kurang tahu. Nggak tahu ya? Iya. Baik, makasih Bang ya. Dalam baliho, gambar tokoh muncul dengan berbagai tampilan. Nah, ini ada masyarakat yang persis berada di bawah baliho besar Puan Maharani. Kita tanya coba kepada mereka yang ada di sini. Mbak, maaf mengganggu sedikit, Mbak. Mbak, tahu nggak baliho di atas ini siapa, Mbak, di gambarnya, Mbak? Siapa? Nggak tahu, Mbak. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Mas, kalau Masnya tahu nggak baliho di atas ini yang gede banget siapa? Yang mana, Mas? Ini loh, nih. Oh, Mbak Puan. Mbak Puan tahu? Iya, Mbak Puan. tahu. Siapa Mbak Puan? Ketua DPR ya? Iya. Selain itu yang Mas ketahui siapa lagi? Anaknya Bu Mega. Kita lihat berarti Masnya tahu. Mas siapa, Mas? Andi. Andi, berarti tahu ya. Selain anak Bu Mega, Ketua DPR, apalagi yang diketahui? Pengusaha kali ya. Kalau Bapak taunya Mbak Puan siapa? Kalau Mbak Puan itu dari keluarganya Pak Soekarno. Iya, karena iya. Mas nih biasa ngelihat spanduk-spanduk gede ini di pikirannya apa sih? Bagus juga, bagus. Ya, mungkin untuk pencalonan kali ya, untuk 2004 ya. Nah pemirsa, itu tadi pendapat masyarakat mengenai baliho Puan Maharani yang persis berada di atas mereka. Dengan adanya perbincangan di media sosial, kemudian di media-media mengenai apakah ini pantas atau tidak, tentu di sisi lain ada juga sisi positifnya, yaitu baliho ini juga memberikan pemasukan mungkin bagi pengusaha advertising, kemudian bagi pajak juga lah. Kita juga dapat mengambil sisi positifnya. Itu yang dapat saya kabarkan dari Jakarta. Yasin Idris, Sahrul Hidayat, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, anggota DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan membantah maraknya baliho Puan Maharani ini berhubungan dengan kontestasi Pilpres 2024. Menurut Arteria, pemasangan baliho sebagai aksi spontan dari para kader. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajang pemilu presiden. Pemilu presiden itu tahun berapa? 2024. Masih jauh sekali. Sekarang ini malah kita semua, apalagi Mbak Puan itu nggak pikirin Pilpres, yang diurus bagaimana tingkat terkonfirmasinya COVID-19 ini bisa menurun. Bagaimana bed occupancy rasionya ya bisa menurun. Bagaimana yang dirawat itu bisa cepat sembuh, tidak meninggal. Bagaimana obat itu hadir, bagaimana oksigen itu hadir. Kami ini, saya ini Komisi 3, disuruh ngejagain bagaimana kelangkaan oksigen. Bagaimana memastikan obat-obat bekerjasama dengan kepolisian wajib hadir sampai ke desa-desa. Itu yang kita pikirin, jadi sama sekali belum ada pemikiran ke arah sana. Pengamat politik Ujang Komarudin merespon maraknya baliho pejabat dan tokoh di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Namun baliho tersebut dianggap bisa berbalik menjadi bumerang. Pemasangan baliho yang tidak tepat di saat tidak tepat artinya dilakukan di masa pandemi, di mana masyarakat sedang kesusahan, di mana masyarakat banyak yang tidak bisa makan, di mana masyarakat banyak yang nganggur, di mana masyarakat banyak meninggal dunia, di mana angka corona makin terus meninggi gitu. Ini menjadi bumerang bagi elektabilitas para elit-elit dan para petinggi partai tersebut. Kenapa? Karena dilakukan di masa pandemi dan itu tentu tidak efektif dan bahkan kontraproduktif, dan itu sangat merugikan bagi citra dan elektabilitasnya nanti. Nah, yang didapatkan kan bukan simpati, tapi
olok-olokan, nyinyiran, dan serangan terhadap para elit parpol tersebut. Kenapa? Karena masyarakat tadi saya katakan bahwa sedang menderita, sedang susah karena para elit politik itu dianggap tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagaimana harusnya elit-elit politik memberikan contoh dan memberikan simpati dengan tidak memasang di saat pandemi pada saat ini. Hanya satu, apa itu? Yaitu menolong rakyat dengan nyata. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi rakyat yang tidak bisa makan, beri makan. Masyarakat yang tidak punya uang, beri uang. Masyarakat yang tidak punya pekerjaan, ya beri pekerjaan.